Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11 perkantoran 3. Kembali lagi bersama Ibu di mata pelajaran OTK Keuangan. Jadi untuk materi hari ini kita membahas materi selanjutnya atau pembahasan selanjutnya tentang kebijakan pengelolaan keuangan. Jadi tolong disimak baik-baik. Yang sudah punya LKPD boleh dibuka LKPD-nya karena di situ ada beberapa materi yang Ibu sampaikan, yang Ibu berikan di situ. Boleh dibuka. Yang belum punya tidak apa-apa, didengarkan saja baik-baik penjelasan yang akan Ibu berikan ya. Jadi untuk hari ini Ibu berikan langsung 2 pertemuan untuk pertemuan ketiga dan keempat karena kita sudah ketinggalan ya, karena kan untuk Selasa kemarin kita sempat libur, jadi kita akan menggandakan atau merapelkan istilahnya ya, tapi tidak akan banyak kok materi yang Ibu sampaikan. Jadi tolong disimak baik-baik tentang kebijakan pengelolaan keuangan ya. Oke, untuk materi yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang dasar pengelolaan administrasi keuangan. Jadi, sebuah perusahaan itu kalau ingin berhasil dalam mengelola usaha, itu dibutuhkan adanya suatu kebijakan ya, kegiatan bersama yang dilakukan pada setiap kegiatan. Bagaimana caranya untuk supaya bisnisnya ya, usaha itu bisa berjalan dengan lancar? Pasti kan butuh ada yang namanya faktor pendukung ya kan, faktor pendukung baik dari modalnya, baik dari produksi, membeli barang baku dan lain sebagainya. Jadi harus dikelola dengan baik administrasi keuangannya. Di sini ada beberapa hal ya yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan administrasi keuangan. Jadi di sini ada menerima, menyiapkan uang ya, kemudian melaksanakan administrasinya, kemudian ada menyiapkan bukti-bukti yang lengkap baik dari penerimaan maupun pengeluaran keuangannya, kemudian menyusun laporan kas, meneliti kelengkapan dan bukti pembukuan keuangan, menata dan mengatur proses administrasi keuangan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan selanjutnya adalah menyimpan dan memelihara semua dokumen pembukuan secara teratur. Nah, ini jadi keenam ya, kegiatan ini harus ada dalam pengelolaan administrasi keuangan. Kemudian selanjutnya adalah macam-macam kebijakan pengelolaan keuangan. Jadi ada beberapa macam kebijakan dalam mengelola keuangan. Yang pertama adalah bagaimana kita mencari dana ya, atau pendanaan. Yang kedua adalah menggunakan dananya dan mengelola asetnya. Nah, jadi untuk mencari dana kita mempunyai kebijakan bagaimana cara atau kegiatan mencari dana perusahaan ya, untuk bertujuan untuk memperoleh sumber dana tersebut ya, mau dari internal perusahaan atau eksternal perusahaan. Kemudian yang kedua itu menggunakan dananya. Ya, jadi di penggunaan dana juga harus ada kebijakannya nih ya. Jadi bagaimana caranya dana tersebut digunakan sebaik mungkin ya. Jadi kegiatan menggunakan dana perusahaan dengan baik, dengan sebaik mungkin, sebijak mungkin ya. Dan terakhir adalah bagaimana mengelola aset ya. Jadi aktivitas yang dilakukan setelah dana telah diperoleh dan diinvestasikan ke dalam bentuk aset. Asetnya juga pasti yang akan menguntungkan perusahaan tersebut. Nah, dari beberapa tadi tahapan atau macam-macam kebijakan tersebut, pengelolaan keuangan tersebut, jadi tujuan kebijakan pengelolaan keuangan itu sebenarnya apa, ya kan? Jadi tujuannya yang pertama adalah mengoptimalkan segala perencanaan kegiatan yang akan dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, meminimalisasi terjadinya pembengkakan pengeluaran dan yang tidak diinginkan di kemudian hari dalam pelaksanaan sebuah proyek perencanaan. Jadi kita kalau misalnya dikelola dengan baik kebijakan keuangannya ya kan, jadi kita sudah punya anggarannya ya, jadi diminimalisasi pembengkakan, sudah tertera, sudah direncanakan begitu ya. Kemudian mencapai target perencanaan dengan lebih efisien karena adanya ketersediaan dana yang cukup serta telah direncanakan dan dapat dialokasikan dengan
maksimal. Selanjutnya, menghindari terjadinya penyimpangan terhadap alokasi dana yang ada dengan cara pemisahan tiap-tiap bagian ya dengan alokasi dana yang ada ya. Jadi adanya menghindari penyimpangan terhadap alokasi dana. Jadi bagian-bagian dalam pengelolaan keuangan. Selanjutnya, memperlancar segala kegiatan yang terjadi di instansi atau organisasi. Kemudian karena adanya transparansi terhadap keuangan ya. Jadi ada kemarin sudah dibahas, ada asas transparansi di mana harus adanya keterbukaan terhadap keuangan di perusahaan ya. Kemudian yang terakhir adalah menciptakan lingkungan kerja yang sehat karena didukung oleh siklus keuangan yang berjalan dengan baik dan terencana begitu. Nah, pelaksanaan pengelolaan keuangan di suatu unit kerja itu harus memenuhi beberapa unsur ya. Jadi harus memenuhi kaidah-kaidah yang baik, tanggung jawab pembendaharaan, menerapkan kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan, penata usahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan penyelesaian kerugian negara. Ini yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan negara ya. Jadi harus memenuhi kaidah-kaidah yang baik. Mau di lingkungan pemerintahan, mau di lingkungan kerja juga sama ya. Harus memenuhi kaidah-kaidah yang baik dan tanggung jawab dalam segi pengelolaan keuangan gitu ya. Oke, selanjutnya ke materi setelah kebijakan pengelolaan keuangan, kita masuk ke pengendalian intern ya. Jadi ini masih berhubungan dengan kebijakan pengelolaan keuangan. Jadi pengendalian intern ini berfungsi untuk mengelola dan mengendalikan risiko dengan baik sehingga tercipta kegiatan operasi yang sehat dan aman. Ya, jadi itu fungsi dari pengendalian intern. Nah, tujuan dari pengendalian intern itu sendiri yaitu agar perusahaan bisa mencapai tujuannya dengan cara mendapatkan kesempatan dan keuntungan serta mencegah adanya kerugian. Nah, ini Ibu kasih contoh aja ya. Pengendalian intern itu seperti apa? Misalnya di suatu minimarket, ya kan? Mesin kasir ditempatkan di depan pintu keluar, gitu kan, untuk memudahkan agar setelah berbelanja langsung ke depan kasir ya. Kalau misalnya kasirnya ditempatkan misalnya di ruang di dalam minimarketnya itu sendiri kan itu lebih beresiko atau misalnya lebih sulit ya untuk menjangkaunya. Jadi ditempatkan dengan baik di depan pintu masuk keluar. Jadi di situ ada adanya semacam bagaimana caranya ya supaya perusahaan itu mendapatkan kesempatan dan keuntungan gitu ya, dan mencegah terjadinya kerugian. Jadi ada beberapa trik atau cara perusahaan untuk mencapai satu keuntungan gitu. Jenis pengendalian intern itu biasanya dibagi dua, yaitu pengendalian internal akuntansi dan pengendalian internal administrasi. Jadi kalau pengendalian internal akuntansi itu berhubungan dengan persetujuan keandalan data, pemisahan fungsi operasi, penyimpanan, pencatatan, hingga pengawasan aset atas kekayaan. Jadi biasanya berhubungan dengan keuangan atau pencatatan laporan keuangan ya. Kalau untuk pengendalian internal administrasi itu biasanya berhubungan dengan efisiensi usaha, kebijakan direksi, analisis risiko, manajemen sumber daya, dan pengendalian mutu. Oke, sudah selesai Ibu menjelaskan dari kebijakan pengelolaan keuangan sampai pengendalian intern. Jadi sekarang tugas kalian adalah menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Jadi di sini ada 2 tugas ya. Karena di rapel untuk pertemuan kemarin libur ya. Jadi Ibu kasih di sini tugas pertemuan ketiga dan tugas pertemuan keempat. Jadi takutnya tidak keburu karena nanti bentar lagi kan kalian PTS, jadi takutnya tidak terkejar ya materinya. Jadi untuk tugas pertemuan ketiga ya,
Ini ada 5 soal, silakan kalian kerjakan dulu. Kalau yang sudah punya LKPD, silakan langsung dikerjakan di LKPD ya. LKPD-nya nanti difoto, silakan kirim ke Classroom. Kalau nggak ke Classroom, silakan kalian kirim ke WA ya. Pada hari ini juga. Kemudian nanti LKPD-nya silakan kalian simpan dulu saja, jangan dulu dikumpulkan ya. Nanti kalau ibu suruh kalian mengumpulkan LKPD baru kalian kumpulkan. Ini khusus untuk sekarang karena ibu akan menginput nilai kalian ke daftar nilai yang ibu punya. Jadi tolong dikerjakan dulu tugas pertemuan ketiganya. Yang keempat, ini tugasnya kalian tolong cari di internet contoh pengendalian internal perusahaan. Contohnya tadi ada yang ibu berikan satu ya, jadi contohnya mesin kasir ditempatkan di dekat pintu masuk keluar ya, untuk memudahkan transaksi masuk uang atau keluar uang gitu ya, masuk dan keluar uang. Jadi tolong di cari ya di internet, itu banyak ya contoh pengendalian internal di suatu perusahaan, ditulis di LKPD boleh, di buku tugas boleh, dikirim biasa di Classroom atau di WhatsApp ya. Ibu tunggu, ibu kasih jangka waktu 1 minggu ya dari sekarang, tolong dikerjakan dengan semaksimal mungkin. Bagi teman-teman ya, anak-anakku yang belum mengerjakan yang dulu-dulu ya, tugas yang kemarin-kemarin, tolong segera dikerjakan. Jangan nanti pas mau PTS baru kalian mengerjakan semuanya ya, jangan ya. Jadi tetap semangat, kerjakan tugasnya. Semoga kita bisa bertemu lagi di pelajaran dan materi selanjutnya ya. Oke, terima kasih kepada kalian yang masih tetap semangat mendengarkan penjelasan yang ibu berikan, mau itu lewat video, mau itu lewat Zoom ya. Karena ibu juga pengen kita tetap bisa cepat-cepat tatap muka ya, bisa bertemu secara langsung. Tapi ibu akan berusaha semaksimal mungkin memberikan materi kepada kalian, memberikan penjelasan kepada kalian, mau dari Zoom atau video pembelajaran ini. Tolong terima kasih atas partisipasi kalian, dan tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa terapkan tetap protokol kesehatan agar kita bisa sama-sama belajar tatap muka lagi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.